Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Herunisa dari semester 3 Stay Al-Furqon Kota Prabu Muli. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah makroekonomi, yang dimana materinya tentang pengangguran dalam Islam. Baiklah, lanjut ke penjelasannya, pengertian dari pengangguran. Oke, lanjut. Pengertian pengangguran secara umum adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, dan adapun pengertian lainnya, pengangguran ini adalah sebutan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali dan sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Oke, lanjut pengertian menurut para ahli. Nah, menurut Januar 2009 adalah keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Dan menurut Badan Pusat Statistik, angkatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja dan tidak bekerja berumur lebih dari 15 tahun. Baiklah, jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran siklis. Ia terjadi atas perubahan ekonomi, misalnya permintaan suatu barang yang menurun. Dan yang kedua, pengangguran struktural. Teknologi tentu terus berkembang dan berubah. Ternyata hal ini bisa mempengaruhi status kerja seseorang. Misalnya, pekerjaan A sudah digantikan oleh robot atau mesin, kesempatan mereka tentu berkurang. Ini bisa memicu pengangguran. Dan yang ketiga, pengangguran regional. Nah, sejatinya jenis pengangguran satu ini mirip dengan pengangguran struktural, akan tetapi menurut ekonomi online kejadiannya terbatas pada wilayah tertentu. Dan yang keempat, pengangguran institusional. Kadangkala pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memicu pengangguran. Jika ini alasan seorang pengangguran, tipe penganggurannya adalah bernama pengangguran institusional. Dan yang kelima, pengangguran friksional. Pengangguran ini adalah orang yang baru lulus kuliah, ia tengah mencari kerja. Nah, status yang dimilikinya adalah pengangguran friksional. Dan yang keenam, pengangguran musiman. Beberapa pekerjaan hanya bisa dilakukan di waktu tertentu, misalnya bekerja panen saat padi sudah waktunya dipanen. Jenis pengangguran ini dinamakan pengangguran musiman. Mereka bekerja hanya batas waktu yang tertentu saja. Nah, ini pengangguran berdasarkan sifat. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini terjadi saat seseorang tidak memiliki pekerjaan atau tidak sedang bekerja sama sekali dengan berbagai sebab. Salah satunya adalah tidak tersedianya lapangan kerja. Contohnya, ada seorang sarjana pertanian menganggur lantaran tidak ada lapangan pekerjaan yang sesuai. Dan yang kedua, pengangguran terselubung. Pengangguran ini merupakan seseorang yang terpaksa bekerja di sebuah pekerjaan yang bukan bidang keahliannya karena tuntunan ekonomi. Contohnya, seorang sarjana hukum yang bekerja sebagai pelayan rumah makan lantaran tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dan yang ketiga, pengangguran setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur ini terjadi lantaran karena seseorang yang sangat kurang jika dilihat dari sebagai kategori seperti upah, jam, produktivitas, dan jenis pekerjaan yang sangat rendah. Contohnya, pekerja bangunan yang menganggur setelah pekerjaannya selesai sembari menunggu pekerjaan berikutnya. Oke, lanjut. Adapun dampak pengangguran. Dampak pengangguran bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kemiskinan. Yang kedua, memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan. Yang ketiga, munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial. Dan yang keempat, menjadi beban psikologis bagi pengangguran itu sendiri atau keluarga yang bersangkutan. Dan yang terakhir,
keterampilan menurun karena tidak lama digunakan. Baiklah, adapun dampak pengangguran bagi perekonomian negara. Yang pertama, rendahnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita. Yang kedua, biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah semakin tinggi. Dan yang ketiga, berkurangnya sektor pajak yang diterima negara sehingga pendapatan negara turun. Dan yang keempat, utang negara meningkat. Yang terakhir, daya beli menurun sehingga menyebabkan investasi dan pertumbuhan ekonomi menurun. Dan saya ada pantun sedikit. Ada beruang lari katak melompat, di ujung jalan melihat dua alpukat. Uang dicari tidak akan dapat, berkerjalah dulu baru uang mendekat. Lah, ini pun ada cara mengatasi pengangguran. Nah, setelah memahami penyebab dan dampaknya, beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai cara mengatasi pengangguran ini adalah yang pertama, memperbaiki mutu pendidikan dengan tujuan supaya masyarakat memiliki pendidikan setara. Yang kedua, menggiatkan penyelenggaraan job fair dan magang melalui kerjasama kampus dengan perusahaan supaya lowongan kerjasama bisa tersebar luas. Yang ketiga, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB. Dan yang keempat, mengurangi urbanisasi guna mengurangi angka pengangguran di kota besar dan agar penyebar tenaga kerja seimbang. Selanjutnya, memperluas lapangan kerja dengan cara menggiatkan program padat karya, mendorong ekspor dan sebagainya. Selanjutnya, menciptakan usaha-usaha berguna, memperluas lapangan kerja, meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan. Selanjutnya, mengembangkan usaha mikro dan kecil. Dan selanjutnya, perbaikan dan penyatuan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota.